Hai, selamat kembali ke YouTube channel saya, Dep Kopi TV. Shalom semuanya. Maaf jika suara saya nggak berapa jelas karena di luar hujan. Hari ini kita akan meneruskan pembacaan kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Kau telah berikan kepada kami ini ya Bapa. Sebelum kami Tuhan membaca firman-Mu Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang menyertai kami, memberi kami hikmat dan kebijaksanaan sepanjang pembacaan kami ini Tuhan Yesus. Segala roh kuasa kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang hadir bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita teruskan di dalam Kejadian 37, yaitu tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yakub tinggal di negeri tempat ayahnya menjadi pendatang, yaitu di tanah Kanaan. Inilah salsilah keturunan Yakub. Maka Yusuf anaknya yang berusia 17 tahun itu mengembalakan kawanan ternakan bersama-sama para saudaranya. Dia yang masih muda itu menyertai anak Bilha dan Zilpa, kedua-dua istri ayahnya. Dan Yusuf sering menyampaikan laporan yang buruk tentang saudara-saudaranya kepada ayahnya. Israel memang lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, karena dialah anak yang lahir pada masa tuanya. Maka dia membuatkan untuk Yusuf sehelai jubah indah yang berlengan panjang. Apabila para saudaranya melihat betapa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf berbanding dengan kesemua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak mahu ramah mesra jika berbicara dengannya. Maksudnya kayak lebih jealous gitu deh. Ayat 5, Yusuf yang mendapat satu mimpi menceritakan mimpinya itu kepada para saudaranya, lalu mereka menjadi semakin benci kepadanya. Kata Yusuf kepada mereka, "Dengarlah mimpi yang kudapat ini. Sewaktu kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang, tiba-tiba berkas gandumku bangkit dan berdiri tegak. Lalu datanglah berkas-berkas gandummu mengelilingi berkas gandumku dan sujud memberi hormat." Kata para saudaranya kepadanya, "Masakan engkau mahu bertahta atas kami, atau berkuasa atas kami?" Tentunya mereka menjadi semakin benci kepadanya atas sebab mimpinya serta kata-katanya itu. Setelah itu, Yusuf bermimpi suatu mimpi yang lain. Lalu dia menceritakan kepada para saudaranya, katanya, "Dengar, aku bermimpi lagi. Kelihatan matahari, bulan, dan 11 butir bintang sujud memberi hormat kepadaku." Tetapi ketika Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya serta para saudaranya, ayahnya mengherdiknya dan berkata kepadanya, "Mimpi apa itu? Akankah aku, ibumu, dan para saudaramu datang dan sujud memberi hormat kepadamu?" Maka para saudaranya menaruh hasad dengki terhadap dia, namun ayahnya menyimpan hal itu di dalam hati. Yusuf dijual oleh para saudaranya. Ketika para saudara Yusuf pergi mengembala kawanan ternakan ayah mereka dekat Sikem, berkatalah Israel kepada Yusuf, "Para saudaramu sedang mengembala kawanan ternakan dekat Sikem, bukan? Marilah, aku mau menyuruh kamu pergi menemui mereka." Jawab Yusuf, "Ya ayah." Lalu dia berpesan kepada Yusuf, "Pergi dan lihatlah sama ada para saudaramu serta seluruh kawanan ternakan dalam keadaan baik. Setelah itu kembalilah dan kabarkan kepadaku." Lalu dia menyuruh Yusuf pergi melalui lembah Hebron. Yusuf pun sampai di Sikem. Dia berjalan ke sana kemari di padang, lalu bertemu dengan seorang lelaki. Tanya orang itu kepadanya, "Apakah yang kamu cari?" Jawabnya, "Aku mencari para saudaraku. Tolong beritahu aku di mana mereka mengembala ternakan mereka." Kata orang itu,
Mereka sudah berangkat dari sini karena aku dengar mereka berkata, mari kita pergi ke Dotan. Maka pergilah Yusuf menyusul para saudaranya, lalu menemui mereka di Dotan. Ayat 18, para saudaranya melihat dia dari jauh, tetapi sebelum Yusuf tiba dekat mereka, bermuafakatlah mereka untuk membunuhnya. Kata mereka sesama sendiri, lihat, si tukang mimpi itu datang lagi. Sekarang, mari kita bunuh dia dan kita humban mayatnya ke dalam salah sebuah perigi di sini. Kita katakan saja bahwa dia dimakan oleh binatang buas. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi dengan segala mimpinya itu. Tetapi ketika Ruben mendengar hal itu, dia berusaha menyelamatkan Yusuf daripada perbuatan tangan mereka itu. Katanya, jangan kita bunuh dia, kata Ruben lagi kepada mereka. Jangan tumpahkan darah, lemparkan dia saja ke dalam perigi yang ada di gurun ini, tetapi jangan cederakan dia. Maksudnya adalah untuk menyelamatkan Yusuf daripada penganiayaan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ayat 23, maka setibanya Yusuf di tempat para saudaranya, mereka menanggalkan jubahnya, yaitu jubah indah berlengan panjang yang dipakainya itu. Lalu membawa dia dan melemparkannya ke dalam sebuah perigi yang kosong tidak berair. Setelah itu mereka pun duduk untuk makan roti. Ketika mendongak, mereka terlihat ada sebuah kafilah Bani Ismail yang datang dari Gilead. Unta mereka syarat dengan muatan rempah ratus, balsam dan damar wangi untuk dibawa ke Mesir. Lalu berkatalah Yehuda kepada para saudaranya, apa untungnya kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jualkannya kepada Bani Ismail ini. Jangan kita cederakan dia, karena dia memang adik kita, darah daging kita. Maka para saudaranya pun menyetujui kata-katanya. Ketika para saudagar Midian itu tiba berdekatan mereka, Yusuf ditarik dan diangkat keluar dari dalam perigi, lalu dijual kepada Bani Ismail itu dengan harga 20 keping perak. Maka kumpulan orang itu pun membawa Yusuf ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke perigi itu, dilihatnya Yusuf sudah tiada. Tadinya kan dia plan mau bawa balik Yusuf gitu. Tapi gimana dia pergi? Udah dibawa, udah dijual. Ketika Ruben kembali ke perigi itu, dilihatnya Yusuf sudah tiada di dalam perigi, maka dia pun mengoyakkan pakaiannya. Dia kembali kepada para saudaranya dan berkata, budak itu tidak ada lagi, kemanakah aku harus pergi sekarang? Lalu mereka menyembelih seekor kambing jantan, lalu mengambil jubah Yusuf dan mencelupkan jubah tersebut ke dalam darah kambing tadi. Setelah itu mereka membawa jubah indah berlengan panjang itu kepada ayah mereka, lalu berkata, kami menemukan jubah ini, periksalah adakah ini jubah anak bapak atau bukan. Yakub memeriksanya lalu berkata, ini jubah anakku, binatang buas menyerangnya, pasti Yusuf telah dikoyak-koyakkan oleh binatang itu. Lalu Yakub mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan pakaian berkabung, lalu diratapinya anak itu berhari-hari lamanya. Semua anaknya, baik lelaki maupun perempuan, berusaha menghiburkannya, tetapi dia enggan dihiburkan. Katanya, tidak, dengan meratap aku akan turun mendapatkan anakku di dalam kubur. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Sementara itu di negeri Mesir, Yusuf dijual oleh orang Midian itu kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, itu ketua pengawal di raja. Lupa untuk terus minum air. Untuk Kejadian 38, Yehuda dan Tamar. Maka Yehuda pun pergi meninggalkan para saudaranya dan menumpang dengan seorang adulam bernama Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan bernama Shua. Maka seterusnya Yehuda memperistrikan perempuan itu dan menidurinya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dinamainya
Er. Itu aja namanya. Lalu dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak lelaki yang dinamainya Onan. Setelah itu dia sekali lagi melahirkan seorang anak yang dinamainya Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib pada waktu anak itu dilahirkan, maka Yehuda pun mengambil seorang istri untuk anak sulungnya, yaitu Nama perempuan itu ialah Tamar. Tetapi Tuhan mengambil nyawa anak sulung Yehuda itu yang jahat di mata Tuhan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Kawinilah istri abangmu dan penuhilah kewajibanmu sebagai ipar, supaya kamu membina keturunan untuk abangmu." Akan tetapi Onan tahu bahwa keturunan itu kelak tidak akan diakui sebagai miliknya. Jadi setiap kali dia meniduri istri abangnya, dia melepaskan air maninya ke tanah karena dia tidak mahu ada keturunan untuk abangnya. Ayat 10, perbuatannya itu jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan pun mengambil nyawanya. Wah, Tuhan terus ambil nyawanya, guys. Lalu Yehuda berkata kepada Tamar, menantunya, "Tinggallah sebagai balu di rumah ayahmu sehingga anakku Shelah dewasa." Karena pikir Yehuda, jangan-jangan Shelah juga mati ketika seperti kedua-dua abangnya. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Ayat 12, setelah beberapa lama kemudian istri Yehuda, yaitu anak perempuan Shua, meninggal. Ketika hati Yehuda sudah pulih, dia pun pergi ke tempat para penggunting bulu kawanan dombanya di Timna bersama-sama sahabatnya Hira, seorang adulam. Maka Tamar dikabarkan demikian, "Ketahuilah ayahmu mertuamu sedang menuju Timna untuk menggunting bulu kawanan dombanya." Maka Tamar pun menanggalkan pakaian kelaziman seorang balu, lalu menutupi wajahnya dan menyelubungi dirinya, lalu duduk di pintu masuk menuju Enaim yang terletak di jalan ke Timna. Dilakukannya sedemikian karena dia melihat betapa Shelah sudah dewasa, tetapi dia tidak juga diberikan kepada Shelah untuk diperistri. Ketika Yehuda melihat Tamar yang menutupi wajahnya itu, dia menyangka perempuan itu seorang pelacur. Lalu didekatinya perempuan itu di tepi jalan, dan tanpa mengetahui perempuan itu menantunya, berkatalah dia, "Marilah, aku mahu tidur denganmu." Balas perempuan itu, "Apa yang akan kau berikan kepadaku kalau kamu tidur denganku?" Ayat 17, jawabnya, "Nanti kukirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kawanan ternakku." Kata perempuan itu, "Asalkan kamu memberikan jaminan sampai kamu mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Jaminan apa yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cincin meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Maka diberikannya semua itu kepadanya, lalu dia menidurinya. Maka mengandunglah perempuan itu akibat kejadian itu. Lalu bangkitlah perempuan itu dan pergi dari situ. Dia menanggalkan penutup wajahnya dan memakai semula pakaian lazim seorang balu. Yehuda mengirimkan anak kambing yang dijanjikannya melalui sahabatnya, seorang adulam itu, dan juga mengambil barang-barang jaminannya daripada perempuan itu. Namun sahabatnya itu tidak berjaya menemui perempuan itu. Dia bertanya-tanya kepada orang di tempat itu, katanya, "Di manakah perempuan pelacur kuil yang ada di tepi jalan dekat Enaim itu?" Jawab mereka, "Di sini tidak ada perempuan pelacur kuil." Maka kembalilah dia kepada Yehuda dan berkata, "Aku tidak berjaya menemuinya." Apatah lagi orang di tempat itu berkata, "Di sini tidak ada perempuan pelacur kuil." Kata Yehuda, "Biarlah barang-barang itu diambilnya supaya kita tidak diketawakan orang. Sesungguhnya aku sudah mengirimkan anak kambing ini, tetapi kamu tidak menemui dia." Kira-kira 3 bulan kemudian, kepada Yehuda dikabarkan, "Tamar menantumu telah berbuat zina. Malah ketahuilah bahwa dia mengandung akibat perzinahannya itu." Kata Yehuda, "Bawalah dia kemari biar dia dibakar."
Ketika dia sedang dibawa keluar, dia menyuruh orang menyampaikan pesan kepada ayah mertuanya, "Aku mengandung atas perbuatan lelaki yang memiliki barang-barang ini." Pesannya pula, "Periksalah, siapakah gerangan pemilik cincin materai, kalung, dan tongkat ini?" Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Perempuan itulah yang lebih tulus karena aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku." Sejak itu Yehuda tidak lagi meniduri perempuan itu. Apabila tiba waktu perempuan itu akan bersalin, diketahui bahwa ada anak kembar di dalam kandungannya. Semasa kelahiran itu, seorang daripada anaknya mengeluarkan tangannya, bidan mengambil sehelai benang merah tua lalu diikatnya pada tangan itu. Katanya, "Inilah yang keluar lebih dahulu." Tetapi anak itu menarik tangannya kembali, lalu keluarlah saudara kembarnya. Kata bidan itu, "Betapa kuatnya kamu menerobos keluar." Oleh sebab itu dia dinamai Peres. Barulah kemudian keluar saudaranya yang pada tangannya ada benang merah tua. Lalu dia dinamai Zerah. Seterusnya di dalam Kejadian 39, Yusuf dan istri Potifar. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, lalu seorang Mesir, Potifar, pegawai istana Firaun dan ketua pengawal diraja, membelinya daripada tangan Bani Ismail yang membawanya ke sana. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang berjaya dalam pekerjaannya. Dia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat betapa Tuhan menyertai Yusuf dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berjaya. Maka dia berkenan kepada Yusuf dan menjadikan Yusuf kadam pribadi yang melayaninya. Dia menugaskan Yusuf untuk menjadi pengawas di dalam rumahnya. Segala harta bendanya diserahkannya kepada kuasa tabir Yusuf. Semenjak Yusuf ditugaskan untuk mentadbir urusan di dalam rumahnya dan atas segala harta bendanya, Tuhan memberkati rumah tangga warga Mesir itu atas sebab Yusuf. Berkat Tuhan melimpah atas segala harta bendanya, baik yang ada di dalam rumah maupun yang ada di ladang. Lalu dia menyerahkan segala harta bendanya untuk ditadbir urus oleh Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak perlu memikirkan apa-apa lagi selain makanan yang hendak dimakannya. Wow. Maksudnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yusuf seorang yang berbadan tegap dan tampan parasnya. Alkitab mengatakan dia tampan. Maksudnya dia benar-benar tampan loh guys. Setelah beberapa waktu lamanya, istri tuannya mengerlingkan mata kepada Yusuf dan berkata, "Mari tidurlah denganku aku." Kayak gini ya. "Mari tidurlah denganku." Ayat 8, tetapi Yusuf menolaknya, katanya kepada istri tuan itu, "Sesungguhnya dengan bantuanku, tuanku itu tidak perlu memikirkan apa-apa lagi di rumah ini. Segala sesuatu yang dimilikinya telah diserahkannya ke dalam kuasa tadbir urusku. Di dalam rumah ini tidak ada seorang pun yang lebih besar kuasanya daripada aku, dan tuanku tidak menahan apa-apa pun daripadaku kecuali Cik Puan. Karena Cik Puan istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah?" Jadi, meskipun hari demi hari dia memujuk Yusuf, namun Yusuf tidak mengendahkan pujukannya untuk tidur di sisinya ataupun sekadar bersama-sama dengannya. Nah guys, jaga pergaulan kita, jaga jarak kita dengan kayak teman kita yang jantinanya lain. Itu ayat 11. Pada suatu hari Yusuf masuk ke dalam rumah untuk menjalankan tugasnya. Tiada seorang pun ada di dalam rumah pada saat itu. Lalu perempuan itu memegang jubah Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan jubahnya di tangan perempuan itu, lalu dia lari keluar kayak gini ya guys. Terus dia lari kayak gitu, geli dia kali. And then
Ayat 13, apabila perempuan itu melihat bahwa Yusuf lari keluar dengan meninggalkan jubahnya di tangannya, dia pun memanggil seisi rumahnya, katanya kepada mereka, lihat, suamiku membawa kepada kita seorang Ibrani untuk mempermainkan kita. Dia masuk untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara nyaring. Apabila dia mendengar aku berteriak dengan kuat, dia meninggalkan jubahnya denganku lalu lari keluar. Kok aku jadi gagap kayak gini? Ayat 16, lalu perempuan itu menyimpan jubah Yusuf di sisinya sehingga tuannya pulang ke rumah. Lalu perempuan itu berkata demikian kepada Potifar, katanya, hamba Ibrani yang kau bawa untuk kita itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak dengan suara nyaring, dia meninggalkan jubahnya padaku, lalu dia lari keluar. Yes, udah dia yang tergila-gilakan dengan Yusuf. Sekarang dia acah-acah kayak Yusuf itu minat dia ya, tapi Yusuf tidak minat dia, dia geli sama dia. Setelah Potifar mendengar kata yang disampaikan oleh istrinya kepadanya, begitulah hambamu memperlakukan aku. Dia menjadi amat marah sekali, lalu dia membawa Yusuf lalu dimasukkannya ke dalam penjara, tempat para tahanan raja ditahan. Ya memang patut juga kalau si Potifar marah, karena of course dia percayakan istrinya gitu. Maka terpenjaralah Yusuf di situ, akan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kasih-Nya kepadanya, lalu dia membuat kepala penjara itu berkenan kepada Yusuf. Lalu ketua penjara itu menyerahkan semua tahanan di dalam penjara itu kepada pengawasan Yusuf. Segala sesuatu yang harus dikerjakan di situ, Yusuflah yang mengerjakannya. Ketua penjara itu tidak perlu lagi untuk mengurus segala sesuatu yang sudah dijalankan oleh Yusuf, karena Tuhan menyertainya dan Tuhan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Nah, di sini udah jelas bagaimana kalau Tuhan menyertai kita, pasti segalanya itu berhasil. Memang kita harus melalui percobaan, ada masalah di dalam hidup kita, tapi apabila Tuhan menyertai kita, kita dapat melaluinya dengan baik, ada jalan penyelesaian. Karena kita tahu itu Tuhan berserta dengan kita, ada penyertaan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan itu sangat penting. Maka keraplah berdoa, baca firman Tuhan, mendengar khotbah gitu, hidup menurut dan sesuai bagaimana karakternya seorang anak Tuhan, kayak gitu. Jadi terima kasih karena telah menonton. Terima kasih karena ya benar tuh tadi menonton dan mendengar video ini, dan ya kita dapat mempelajari sesuatu dari sini dan sangat jelas. Dan sampai di sini saja jumpa kita pada esok hari. And ya, oh ya, saya ada membuat vlog. Saya ada membuat vlog, itu Get Ready With Me sebelum membaca firman Tuhan. So, saya harap kalian bisa ke video itu juga. And don't forget like, subscribe my channel. Tuhan Yesus memberkati. And ya, bye.